when I run Mm-mm. my last loop, I cry. Oh ya. It never happened. I really Wah. crying because it's emotionally impacting to me. Ketemu saya bilang bahwa I inspired by your journey. Dan menurut saya itu something yang buat saya jauh lebih berharga Iya. ketika lu bisa menginspirasi orang lain in a positive way. Halo, salam sehat, salam semangat. Selamat datang di Molari Podcast. Mari obrolin olahraga lagi. Kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah seorang sponsored atlet Herbalife. Beliau juga multisport entusias. Beliau tidak hanya menekuni satu cabang olahraga aja, tapi 3. Siapakah kira-kira beliau yang dengan segudang prestasi? Mari kita sambut Kaidir Akbar. Biasanya aku memanggil dia adalah Coach Idir. Apa kabar Coach Idir? Baik, apa Luar kabar biasa, kamu juga Mbak? Luar biasa dong. Luar biasa. Gimana? Hari-hari ngapain? Cerita sedikit boleh? Hari ini lagi recovery Mbak. Oh, recovery. Soalnya hari Minggu kemarin habis ikutan race. Nah ngomong-ngomong ikutan race, sudah berapa kali sih ikutan triathlon? Kalau yang kemarin itu triathlon yang ke-75 kali. Wow, boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu dong. 75 kali triathlon. Sudah berapa tahun triathlon? Kurang lebih 12 tahun lah menekuni triathlon. Wow, 12 tahun tentunya dengan konsistensi dan dedikasi tinggi ya. Iya. Untuk bisa bertahan selama 12 tahun. Boleh nggak ceritain sedikit prestasinya dong Mas Idir? Prestasi paling gini, dulu tuh kalau kita ikutan triathlon, kita pasti awalnya coba-coba dulu kan. Coba-coba. Jadi cobanya yang pendek dulu. Coba yang pendek. Sama kayak dulu lari misalnya, nyobanya 5K dulu, baru 10K, terus ultimate goalnya apa biasanya? Maraton? Iya, biasa gitu kan. Nah, kayak di triathlon mirip tuh. Kita ikutan dulu yang paling pendek, sprint distance namanya. Sprint distance tuh yang larinya 5 kilo. Terus berenangnya 750 meter, sepedanya 20 kilo. Habis itu kalau udah bisa sprint, kita coba Olimpik. Olimpik tuh larinya 10 kilo. Habis itu baru kita ikutan Ironman. Nah, ini adalah kiblatnya triathlon ya, Iya, Ironman ya. Untuk yang long distance. Jadi Ironman juga ada yang 70.3, jaraknya setengahnya full Ironman, dan ada yang full Ironman-nya. Full Ironman-nya itu larinya sejauh maraton. Sejauh maraton. Kalau berenangnya berapa kilo? Berenangnya 3,8 kilo, sepedanya 180 kilo. Wow, tentunya bukan jarak yang pendek ya, dan perlu persiapan matang. Nah, ngobrol-ngobrol, ini kan sudah 12 tahun menekuni di bidang triathlon ya. Sebenarnya awal mula cerita dong, gimana bisa jatuh cinta nih sama olahraga triathlon. Ini nggak hanya 1 loh, tapi 3. Iya, soalnya tuh saya tuh nggak pandai main sepeda. Terus lari juga biasa aja. Berenang juga nggak bisa. Ya udahlah sekalian aja. Kalau digabung mungkin agak lumayan. Karena kan kita cari kalau diagram Venn gitu, yang tengah-tengahnya nyambung 3 gitu kan. Irisannya kan. Nah, lingkaran gede ada 3 nih. Kalau di irisan tengah-tengah tuh paling kecil kan. Artinya apa? Orang yang bisa 3-3-nya tuh sedikit. Oh, jadi itu awalnya. Iya, jadi nggak usah jago-jago amat di situ. Oke lah ya. Tapi nggak full juga sih oke-nya ya. Enggak. Pertama tuh gara-gara punya teman dekat gitu, dia kuliah di Taiwan. Dia di Taiwan itu mempelajari triathlon lah. Ya kayaknya dia juga diracunin temennya lah di sana, lihat triathlon ternyata di sana populer, terus dia ikutan. Terus dia waktu dia balik ke Indo, dia cerita sama saya gitu. Mau nggak cobain triathlon? Apaan tuh? Itu loh yang berenang, sepeda lari. Tapi gue nggak bisa berenang loh. Ya nggak apa-apa, nanti kita belajar aja kata dia gitu. Terus gimana belajarnya? Ya udah daftar dulu aja race-nya. Oh iya benar juga. Ya udah kita daftar dulu. Oh gitu. Jadi ini sebenarnya seperti jebakan Batman ya? Iya, emang harus gitu kalau olahraga. Motivasi utama adalah dijebak teman. Lebih mudah dan lebih cepat ya prosesnya ya? Iya, ternyata gue ngalamin juga gitu ya. Abis itu suruh daftar race, terus latihan bareng deh. Berapa lama itu awal-awal latihan? Sampai bisa berenang, bisa sepeda, dan bisa berlari? Kurang lebih 5 bulan lah. Dari sejak mulai latihan sampai ikutan race-nya. 5 bulan. 5 bulan. Terus gimana pengalaman pertama race?
Cerita dong, race pertamanya apa sih? Pengalaman pertama race itu di Bintan Triathlon tahun 2012. Jadi akhirnya kita ngumpul nih rame-rame, latihannya seringnya di BSD. Oh, deket rumah gue dong. Iya, di Damai Indah Golf, tau nggak? Kan tahu dong. BSD kan dulu nggak kayak sekarang ya. Dulu sepi banget. Jadi kalau kita latihan tuh enak di BSD. Sepedaannya jalannya masih baru, kompleknya kosong, terus kita jadi bisa dapat speednya bagus gitu ya. Jadi aman lah, dapat environment yang aman. Oke. Berenang di Damai Indah Golf, terus sepedaan di sekitar BSD, terus larinya di sekitar golf itu. Jadi tiap minggu lah kita latihan di sana, ya terus mulai coba-coba ikut race lari juga sejak itu. Jadi barengan gitu loh. Kalau saya belajar developnya antara lari sama triathlon tuh bareng gitu. Jadi sebelum ikut race triathlon malah jadinya ikutan race lari dulu gitu. Oh gitu. Zaman dulu tuh ada. Tapi kalau di BSD tuh latihan renang di mana? Itu di Damai Indah Golf itu. Oh, dia ada renangnya juga. Ada sport clubnya, iya. Oh. Nah zaman itu ada organisasi lari kayak klub lari namanya Jakarta Free Spirit. Mereka itu bikin 5K tiap bulan. Jadi 5K series. Asik kan? Tuh. Menarik juga ya? Iya. Nggak usah jauh-jauh bikin gitu lagi larinya. Apa kita sekarang? Itu dia. Jadi tiap bulan tuh ada race tapi 5K gitu. Jadi dan lo ikutan semua tuh? Iya, jadi Februari race, Maret race, April race, tapi 5K aja terus. Tapi kan lumayan loh kalau dikumpulin setahun. Lumayan, jadi kayak 5K pertama segini, 5K kedua bisa bagus, 5K itu target catatan waktu, jadi lebih bagus. Betul. Tapi kan sebenarnya kalau sekarang ngomongin lari ya, lari itu kan persiapan maraton itu kan bukan cuman sekedar lari aja kan, ada banyak banget kan programnya kan. Banyak. Apa aja coba? Cerita dong. Ini kayak cerdas cermat gue lihat-lihat ya. Mungkin kalau gue dulu ya ikutan maraton gitu ya pertama kali itu malah takut. Kenapa? Takut lah, kan jauh. Gak salah sih. 42 kilo Jakarta Bogor loh ya. Ember. Iya kan? Kayak aduh, sakit gak ya kakinya gitu mikirnya gitu ya. Bener. Terus kan zaman dulu gak ada sepatu karbon, Neng. Mulai membahas. Iya, pokoknya gitu. Jadi saking takutnya ya. Kena outfit asik. Tadi gue bilang, gue ikut race tuh 5K. Baru ikut 10K aja mungkin baru 10 bulan setelah mulai lari baru berani lari 10K gitu. Maksudnya pernah lah lari 10K di latihan, tapi baru ikut race-nya tuh baru 10 bulan kemudian gitu. Baru mau beranikan diri untuk naik kelas. Iya, naik kelas untuk ke 10K. Jadi kayak ngejar 5K-nya bagus dulu, agak lumayan gitu ya angkanya, baru pindah ke 10K. Sama ke HM juga gitu. Terus tahun pertama lari tuh gue gak berani tuh coba maraton. Jadi lo dalam setahun race apa? 5K sama 10K? Iya, 5K, 10K. Nah baru akhir tahunnya gue beraniin tuh ikut half marathon. Pertama kali. Cuman untuk maraton tuh kayak aduh takut banget ya, kayaknya harus latihannya bener banget deh gitu. Ini jarang-jarang loh Coach Idir bisa curhat mengenai pengalaman maraton yang takut-takut. Iya. Seperti kita lihat catatan larinya kan kencang sekali ya kan. Itu kok beb lagi. Itu nggak bisa emang dia bebek gampang nanti dipotong lah. Iya, bisa. Iya. Itu dia apa namanya? Jadi zaman dulu juga bagusnya tuh nggak banyak lomba maraton. Benar. Jadi kita pilih-pilih race yang bener gitu. Meanwhile sekarang kayaknya kita nge-war gitu ya. War bisa tiap bulan ada maraton ya. Bukan main. Iya. Iya. Tapi ternyata menarik ya. Nah, tapi berprosesnya itu berapa lama? Akhirnya lo berani ya udah deh, gue ambil maraton deh gitu. Nah, itu waktu itu tuh hype lari tuh juga cukup tinggi tuh di Jakarta. Jadi dari tahun 2011, 2010 itu ada Indo Runners. Nah, itu yang mulai bikin rame tuh Indo Runners menurut gue ya. Terus ada Jakarta Free Spirit. Iya. Terus ada banyak grup lari muncul ya yang baru-baru. Terus akhirnya Jakarta itu bikin Jakarta Marathon waktu gubernurnya Pak Jokowi. Berarti berapa Jakarta tahun? Marathon pertama tahun 2013. Nah, itu hype-nya makin gede kan. Karena Jakarta ada maraton nih gitu. Terus abis itu jadi tergoda dong. Apa lo dijebak lagi? Gua harus ikutan. Karena itu race pertamanya Jakarta Marathon. Jadi kayak momentumnya dapet gitu loh. Oh iya, masuk. Pas diumumin, mau ada Jakarta Marathon. Ini saatnya yang tepat nih gue untuk coba maraton di kota gue sendiri. Emang ada
pride-nya sih ya emang ya. Kalau kita berlari di kota kita sendiri tuh sejujurnya ada kebanggaan tersendiri, punya special place ya, buat hati sendiri pastinya. Dan itu mungkin rute yang biasanya kita mungkin lalui, tapi buat kerja. Iya. Bukan buat lari. Iya, karena kalau lihat maraton-maraton lain di seluruh dunia gitu, warganya juga sangat menghargai sendiri sama eventnya itu tersebut. Benar, mungkin karena mereka juga punya long history ya, ada yang udah 40 tahun, ada yang udah 100 tahun kayak Boston gitu kan udah lama gitu ya. Ya, ketika muncul Jakarta Marathon untuk pertama, gue jadi wah, I will become a part of the history of this marathon gitu kan. Inilah wajah-wajah Jakarta Marathon pertama. Berarti orang lama gitu. Oke. Nah, tapi kan ini kalau kita ngomong ya 12 tahun bukan perjalanan yang singkat. And still counting of course ya kan. Nah, sebenarnya tantangan terbesar apa sih yang dihadapi? Kalau boleh bilang 12 tahun itu pasti nggak mungkin mulus ya kayak jalan tol ya gitu. Pasti ada ups and down-nya. Nah, apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh seorang coach Idir nih selama 12 tahun berkarir? Kalau saya mau menyoroti tuh fenomena yang ada di sekitar saya sebetulnya. Apa tuh? Wah, panas nih kayak ini. Iya. Karena misalnya saya kan mulai triathlon sama teman-teman pada waktu itu ya, tahun 2012 ya. Terus lihat sekarang gitu, berapa orang sih yang masih stay di triathlon masih ikutan race, masih itu. Ketahuan jadinya bahwa sebenarnya kayak kita olahraga itu apa sih yang harus kita pertahanin gitu. Ternyata kalau kita pengen bisa tetap ya tujuannya kan macam-macam ya. Kita pengen bisa fit dengan olahraga, sehat dengan olahraga. Dengan olahraga yang kita tekunin itu butuh konsistensi dan kita butuh endurance juga untuk bisa mempertahankan lifestyle-nya kita dengan endurance sport ini. Itu yang menurut saya konsistensinya selama ya lebih dari 10 tahun itu sesuatu yang sulit dilakukan gitu. Iya, itu yang makanya jadi menarik. Apa yang bikin tetap konsisten dan stay selama 12 tahun perjalanan ini? Ada dong pasti bosen gak sih? Ada. Cerita dong. Adanya kenceng banget lagi. Ada. Oke. Jadi kalau saya tuh mempertahankan motivasinya adalah dengan mengajak orang-orang sekeliling saya. Oh, ini nih yang suka menjebloskan berarti teman-teman. Enggak ya, bercanda. Bener. Karena gini, ketika kita sudah tahu nih bahwa sesuatu itu punya manfaat yang besar bagi kita mulai mencoba mengajak orang lain, khususnya orang dekat kita, untuk melakukan hal yang sama supaya dia mendapatkan manfaatnya juga seperti kita. I see. Iya kan? Yang pertama itu. Yang kedua, akan lebih menyenangkan kalau teman main kita juga teman lari kita, teman triathlon kita, teman sepeda kita. Biar bisa nge-trip bareng juga guys. Circle-nya sama. Benar. Iya kan? Satu frekuensi. Jadi kebiasaan saya kalau ada di lingkungan baru, misalnya saya lagi punya berkantor di mana gitu ya, atau punya kerjaan apa. Di lingkungan itu saya create environment yang orang-orangnya saya ajakin untuk ikutan gitu. Jadi saya pernah bikin klub lari ini, klub lari itu. Kamu nggak pernah diajakin? Aku bukan circle kamu ya? Belum, kita nggak pernah kerja bareng. Oke, gue tandain yang ini. Jadi menyenangkan ternyata. Akhirnya apa? Ya emang orang deket kita juga orang yang akhirnya terus saya ketemu banyak orang baru. Betul. Yang mereka adalah newbie. Ketika kita berada di sudut pandang newbie, semuanya jadi exciting. Betul. Kalau orang udah kelamaan tuh biasanya gue udah pernah ini, gue udah pernah itu. Ini udah deh gitu ya. Terus setelah kita udah pernah tuh gue mulai shift nih. Gue mau ngajak orang lain dan bantu dia untuk achieve something. Dan nanti gue akan ada di perspektifnya dia. Jadi everything is new again. Oh, ini menarik loh. Jadi mengubah perspektif ya, bukan sebagai kita ini orang-orang lama ya kan. Ini kita newbie yang mau achieve sesuatu, mencoba hal baru, mungkin yang sebelumnya belum pernah dilakuin. Ya kan. Dan juga menularkan virus positif sebenarnya kan, pola lifestyle yang bagus. Oh, that's nice. Dan kita juga harus berusaha cari variasi dalam olahraga gitu. Betul. Mungkin ini agak unik ya. Kalau saya mungkin menekuni triathlon menekuni lari gitu ya. Sepeda juga iya. Jadi sepeda pun ada race-nya macam-macam tuh. Ada race yang time trial, ada race naik gunung, ada race yang jauh-jauhan. Nah, itu juga banyak variasi di dalamnya. Terus kemarin juga mulai nyobain
lari gunung lagi gitu. Jadi dalam satu periode nih, misalnya dalam 1 bulan saya bisa ikut 4 race yang berbeda setiap minggunya gitu. Biar nggak bosen. Wow. Jadi kadang memang kita harus cari cara sendiri supaya kita juga tetap exciting sama sesuatu gitu. Either way you try new things, Yes. or you take somebody to try new things, or maybe you challenge yourself to do something yang emang makes you want to do it. Kayak misalnya kayak tahun lalu misalnya saya ikutan Paris-Brest Paris, itu sepedaan 1.200 kilo di Paris. Dari Paris ke Brest terus ke Paris tuh 1.200 kilo. That's something new for me gitu. Jadi setahun itu aku fokus ke sana gitu. Tahun ini fokusnya aku punya race marathon di akhir tahun gitu. Jadi change apa? Jadi atlet yang adaptif sama perubahan dan punya goal-goal baru terus setiap tahunnya. Oh wow, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa Coach Idit. Tadi kan udah sempat di-spill sedikit ya. Ketika aku berkantor di mana, ngobrol-ngobrol hari-hari ngapain sih Coach? Saya 9 to 5 juga sebenarnya. Oh ya? Iya, 9 to 5. Nah, ini new juga buat aku. Selama ini kenal Coach Idit taunya nge-coaching aja. Full timer atlet pikirannya. Iya, yang penting tuh kita bisa manage kerjaan ya. Karena sekarang kan sejak pandemi juga makin gampang ya. Maksudnya kita bisa kerja lewat online, terus masih bisa cek email juga sambil jalan. Jadi every time dibutuhin kita available lah sekarang gitu. Yang penting bisa dikontak gitu. Tapi kalau race-race gitu ya tetap ada jatah cutinya setiap tahun. Jadi normally lah kayak orang-orang yang emang orang kantoran biasa sebetulnya. Cuman yang penting kita bisa manage waktu untuk bukan nyisiin waktu ya, emang kita plot waktu kita untuk olahraga gitu. Terus kita plot waktu juga untuk misalnya memanage itu sama keluarga. Nah, itu. Karena tentunya kita bisa kemana itu pasti ada restu orang lain gitu kan. Nah itu yang penting gitu. Peran keluarga juga besar buat saya. Kemudian saya juga punya anak gitu yang emang dari kecil juga mereka saya libatin untuk kenal olahraga yang saya tekunin. Oh, this is nice. Iya, anak saya udah pernah triathlon gitu. Jadi dia tahu suasananya triathlon kayak apa. Karena saya juga organize triathlon untuk pemula dan untuk anak-anak. Selain juga saya melakukan triathlonnya itu sendiri gitu. Nah, speaking of that gitu ya. Anak gue tuh jadi pernah dulu ikutan mini tri. Waktu itu yang jagain di kolam renang Coach Idir. Itu awal-awal gue ketemu Coach Idir. Pasti saya lagi nyelem foto-foto ya. Enggak sih, lo lebih agak takut ini anak siapa, umur 5 tahun kecil banget. Iya, itu kerennya olahraga triathlon yang kita bangun ya. Kebetulan nama komunitasnya Triathlon Buddies, jadi sekalian perkenalan juga sama teman-teman. Kita bikin triathlon itu untuk segala usia. Dan kita juga selalu disupport sama Herbalife tiap tahunnya. Jadi thank you Herbalife, udah 6-7 tahun lah disupport terus sama Herbalife tiap tahun. Mulai dari anak 5 tahun kita punya sampai peserta kita yang paling tua tuh terakhir 64 tahun. Oh wow. Jadi memang olahraga itu tidak membatasi usia ya. Kita bisa mulai dari early pun tidak pernah terlambat untuk kapanpun memulai berolahraga, betul? Betul. Dan serunya gini, kadang-kadang orang tua bisa aja dia menginspirasi anaknya untuk olahraga. Betul. Tapi in the case of triathlon ada anaknya yang menginspirasi orang tuanya untuk melakukan olahraga. Bahkan olahraganya cukup ekstrim ya triathlon. Dan itu saya lihat sendiri banyak sosok-sosok yang inspiratif yang berani ikutan itu. Ya mungkin awalnya karena dijorokin, dijeblosin gitu. Tapi by the end of the day they will get the sense of achievement yang itu mungkin banyak hilang dari orang-orang dewasa. Achievement itu banyaknya pasti waktu kita zaman sekolah ya. Tiap minggu pasti ada juara menggambar lah, dapat achievement apa. Tapi once kita dewasa, kejebak di rutinitas kerjaan, achievement kita makin dikit. Makanya banyak orang suka ikutan race karena mereka dapat medali by the end of the race, ngerasa dapat something, dihargai. Itu juga part of achievement dong. Part of achievement yang you can celebrate it. Dan you can keep it. And you can memorize it. Exactly. Because that's gonna be something that you will remember when you old. Nah, tapi tadi kalau menariknya adalah, ini kan kalau misalnya kita mempersiapkan sebuah race ya, kayak waktu itu Paris 1.200 km bersepeda gitu ya kan, butuh 1 tahun, is it? Nah, itu gimana dengan sehari-hari kita harus kerja 9 to 5,
Terus harus punya plot waktu. Biasa Coach Idir kalau latihan kapan sih? In the morning. Jam? Karena kalau in the morning itu kita bisa nggak keganggu waktunya. Dibandingin misalnya kita siang atau sore atau malam. Karena once kita udah mulai masuk ke pekerjaan, rutinitas yang lain, itu bisa aja nanti ada agenda dadakan. Iya, kayak misalnya meeting. Meeting tiba-tiba atau lembur tiba-tiba, jadi nggak controllable. Tapi early in the morning, kayak sepedaan itu bisa mulai dari jam 5 pagi, biasanya habis sholat subuh gitu, udah mulai sepedaan jam 5 pagi sampai jam 7 misalnya. You get 2 hours, habis itu beres-beres ke kantor masih sempet. Oh gitu membagi waktunya. Nah kalau ngomongin membagi waktu juga dengan keluarga ya, mungkin kalau praktis latihan buat race bisa dilakukan di early in the morning. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin waktu keluarga, sebenarnya quality time-nya kapan? Ya, it is a teamwork sih yang pasti. Maksudnya kalau kalau keluarga yang lengkap ya, punya ibu, punya ayah gitu, is a teamwork pasti, karena kita juga harus deal with it, jadi bagi-bagi tugas gitu. Yang pasti ya, kalau saya misalnya sering keluar race sendirian gitu, kalau saya kayak redemption-nya tuh jadi lebih sering ini staycation bareng keluarga. Gitu. Jadi kalau lagi off race gitu ya. Even in Jakarta. Oh iya. Jadi karena kan kalau staycation jadi this is nice. You were in the same place, terus doing activity together gitu. Walaupun cuman berenang bareng atau apa, atau sarapan bareng gitu. Tapi sering banget gitu. Jadi kayak ya itulah, kalau misalnya 2 minggu berturut-turut ikut race, nextnya harus staycation bareng gitu. Part of recovery juga kan, race-nya kan. Soalnya dulu tuh aku ajak ya keluarga. Lama-lama mereka nanti ayahnya capek kalau lagi race gitu. Pengennya tidur cepet. Ya kan kalau race kan gitu kan. Iya lagi. Kalau habis maraton kita cuma makan, tidur. Sebelum race diajak capek-capekan gak mau. Abis race udah capek gak mau juga. Serba salah. Abis itu kayak emang kamu Raisa serba salah. Yaudah race-nya sendiri aja. Sampai nanti anaknya bener-bener gue mau race, ya udah ayah temenin gitu kan, beda. Oke, benar. Jadi ini adalah teamwork ya. Jadi cara membaginya, mungkin Coach Idir love language-nya adalah quality time. Jadi bedah love language. Oke, Coach, dari 12 tahun nih, apa momen achievement yang paling Coach sampai sekarang memorable? Maksudnya gini, gue udah kepengen banget nih dari dulu, pokoknya gue harus bisa menangin yang ini, dan akhirnya sudah terwujud. Well, yang pertama, to finish something dengan tingkatan yang tadi berprogres itu, it's achievement itself gitu ya. Cuman yang mungkin memorable itu adalah sebenarnya waktu saya menuliskan itu menuliskan pengalaman saya dalam sebuah blog. Jadi waktu saya pertama kali maraton yang di Jakmar tadi cerita, itu saya bikin blognya. Jadi a story about the journey. Jadi saya tulis tuh saya larinya apa aja, ceritanya gimana waktu race-nya gitu-gitu. Abis itu saya terusin lagi. Sebenarnya it's a part of my journey to do my first Ironman. Apa first Ironman-nya? Iya, first Ironman-nya itu tahun 2014 di Malaysia. Ironman Malaysia 2014. Oke. I mean, karena saya memang mau fokus ke triathlon, dan Ironman itu adalah sebuah pencapaian yang emang pengen saya kejar, dan maraton itu is a part of that journey juga. Terus the whole prosesnya saya documented di blog itu. And then waktu it happens, belum banyak orang Indonesia yang finish Ironman. Maybe I'm the first 10% lah yang pertama kali finish Ironman di Indonesia gitu. Dan saya tetap ingat ya waktu the moment when I race, gitu ya. Khususnya waktu saya lagi lari, tuh larinya tuh di sekitar kota Langkawi lah. Langkawi itu pulau ya. Terus ada pusat kotanya, ada city centernya gitu. Jadi kita lari tuh ngelewatin city centernya tuh 4 kali loop. 4 kali loop. Muter gitu ya, 4 kali loop. Jadi totalnya kan 42 kilo jaraknya. Lap 1 larinya biasa aja gitu. Lap 2 biasa aja juga. Terus? Tapi setiap kali lewat lap itu, kita ngelewatin garis finish.
Jadi misalnya ini finish Iya, streetnya, kita lewat, cuman kita di sampingnya. Jadi kita lihat orang yang udah duluan finish nih. Oke. Nah pas lap 3, disitulah mulai saya ngerasa, oh akhirnya for these 2 years, I train for this for 2 years, and then gue udah mau approaching the finish line. And then semua latihan yang saya lakuin, pengorbanan dan race previously, karena itu nggak mudah dan nggak gampang gitu. Karena kecuali misalnya udah banyak orang yang ngelakuinnya, lu punya contohnya, banyak orang yang guide lu gitu, itu kayak lebih mudah kan. Tapi ketika lu jadi orang yang baru pertama kali di komunitas, lu juga termasuk orang yang baru awal-awal gitu, lu ngerasa you do everything, you put your heart on that gitu ya. Itu emotionally memuncak banget. Sampai I don't know why, when I run, my last loop, I cry. Oh ya? It never happened. I really crying because it's emotionally impacting to me. Like everything muncul emosinya. Yes. Pas lihat garis finishnya, saya mau lap terakhir, I just cry. Itu kayaknya momen itu nggak bisa diulang. Walaupun saya udah pernah marah Ironman lagi, tuh nggak pernah terjadi. Cuman di momen itu aja yang pertama. Gitu. Wah, tapi mau work hard pays off ya. Iya, emang you have to live with that moment aja gitu. Terus pas udah finish, I'm so happy. Ya zaman itu I'm quite famous at that moment gitu ya, karena belum banyak teman-teman yang udah pernah gitu. And then I write it on the blog. And then few people yang ketemu saya bilang bahwa I inspired by your journey. Dan and then they do it also for themselves. Dan menurut saya itu something yang buat saya jauh lebih berharga ketika lu bisa menginspirasi orang lain in a positive way. Dan itu adalah the power of your documenting the journey. Kalau lu nggak documenting itu, nggak bisa cerita sama orang lain apa yang udah lu lakuin, it's gonna be like, lu keep it for yourself. Benar. Tapi ketika lu bisa present it ke orang gitu, in a good way, dan lu nggak tahu siapa yang baca blog lu. Adik kelas gue yang baca blog gue, terus dia bilang, I do the triathlon and inspired by your blog. And then beberapa tahun kemudian dia inspire his father to do triathlon. Oh wow. Dan semuanya anak ITB. Dan gak pernah ada yang menyangka ya bahwa mungkin kita cuma menuangkan apa yang kita rasakan. Turns out it give a big impact to other people ya. But you have to be like emotionally attached with what you're doing gitu, kayak menyenangkan rasanya. Lu akan passionate about it gitu. So that was the first triathlon yang pernah diikuti dan finish, right? Ironman. Iya, Ironman. Oh, that was nice. Nah, kalau itu adalah momen finish Ironman pertama, rasanya semeledak itu ya kalau boleh dibilang ya. How about pertama kali naik podium? Cerita dong kapan naik podium. Tolong dong ini tisu dong, Coach Idin nangis. Nggak ya, bercanda. Gue juga lupa ya kapan naik podium ya. Keseringan sih lo. Oh, tapi yang bisa gue banggain ini kali. Coba. Bisa gue banggain satu nih. Oh, pernah ikutan gak Pocari Sweat pertama? Gue Pocari Sweat. Tahu gak Pocari Sweat pertama tahun berapa? Tahu gak Pocari Sweat pertama gue. tahun berapa? Ini kan sekarang 11 tahun. Kurangi 11. 2013. 2013 bener-bener gue baru mulai lari itu 2017. Iya, gue ikut Pocari Sweat pertama dan gue naik podium di situ. Serius. Kategori apa waktu itu? 5K. Luar biasa kan loh. Kan gue bilang gue sukanya 5K. Aku juga suka. Terus gue bisa lari bareng siapa coba? Siapa? Gue lari bareng sama Odekta. Si juara maraton sekarang, Odekta. Iya. Dulu latihan bareng. Oh wow. Jadi gue masih bisa bareng sama dia larinya. Ada fotonya gue lari bareng sama dia lagi di Pocari itu. Dia naik podium juga. Kita suka latihan bareng di GBK gitu. Ya bedanya kan dia memang fokus jadi atlet gitu. Sampai sekarang the best runners female di Indonesia. But the memory ya kayak, sebelumnya mungkin gue pernah podium-podium lomba kecil, tapi I don't remember lomba apa gitu.
Jadi Tapi itu yang paling berkesan ya. Yang itu yang berkesan menurut gue. Karena it's a big race gitu. Proper race gitu kan. Terus nangis lagi nggak? Enggak, di situ mah nangis happy aja. Happy aja. Oke. Ini menarik ya. Ternyata dulu adalah teman pertama naik podium adalah Odekta. Iya, enggak bareng dia lah kan sama cowok. Iya. Maksudnya zaman itu dia baru mulai naik juga. Iya, seru kan liatnya jadinya. Seru. Iya. Gue juga seru ini dengernya. Gue Iya nggak kan? tahu ini kalau nggak cerita sama lu, nggak ngobrol sama lu. Dulu mah. Bukan main. Bestian sama dia udah terkenal sih. Susah deh. Oke, balik lagi. Kalau tadi kan kita sudah ngomongin prestasi-prestasi yang paling berkesan mungkin ya, yang paling tidak bisa dilupakan dan memorable pastinya. Nah, tadi kan kita juga sudah ngebahas bagaimana your support system, your family, how to support you in your career gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih dukungan mereka selain ya oke lah, mungkin punya quality time bareng is part of the support gitu. Tapi bagaimana faktor keluarga ini, para support system ini mendukung sekali hingga akhirnya karirnya bisa sustain sampai sekarang dan keren banget achievementnya dan terus menginspirasi semua. Yeah, because they know if that taken away from me, it's not me again. Jadi kayak udah internalized to myself gitu, about the sport, about running, sepeda, terus triathlon gitu. Udah terlalu jadi DNA-nya gue gitu. Iya. Jadi mereka juga ngelihatnya oh ya emang lu passionate di situ, dan ya kita saling support aja karena gua rasa misalnya gua harus ninggalin anak-anak, ada istri gue yang ngurusin anak-anak gue dan gue percaya dia bisa taking care dengan baik gitu, dan itu ya it's a part of the teamworknya di situ. Lu pernah gak disambut di garis finish? Gue seumur-umur race kagak pernah disambut di garis finish. Gue gak pernah sama sekali. Itu yang gue bilang loh, yang gue sedih loh gue. Yang bawa anak-anak race triathlon gitu. Jadi sebelum finish nih misalnya kayak 100 meter, mereka udah nunggu, terus kita lari bareng gandengan tangan. Maksudnya gue kasih memori itu buat anak-anak gue waktu mereka masih pada kecil ya. Jadi mereka ingat terus ya. Iya, terus anak gue yang kecil itu pertama kali gue ajak lari tuh umurnya belum 2 tahun loh. Oh iya. Ada kids run gitu di British School di Bintaro. Gue ikutin. Awalnya dia lari-lari, terus pas dia capek gue gendong, terus pas mau finish gue gandengan gitu. Belum 2 tahun loh. Peserta paling kecil banget gitu. Lucu banget sih. I mean ya dengan ngelibatin mereka di situ, mereka akan lihat. Sekarang ya mereka lihatnya gimana ya, juara nggak gitu. Udah mulai terbiasa ya ayahnya juara ya. Jadi itu yang luar biasa ya. Enggak, sekarang nanya bukan gitu lagi. Oh serius loh? Dapat hadiah berapa? Nah, itu anak lu cerdas. Udah makin gede makin tahu nominal. Kacau nih podcast kita nih. Tapi menarik ya bahwa karena gue jujur ya, gue tuh seumur-umur ikut race dari mau race 5K, 10K, maraton, ultra, kagak pernah coy seumur-umur namanya disambut di garis finish. Udah gitu satu kota padahal ikut. Nggak ada, mereka lebih sibuk tidur. Itu sih alasannya salah satu yang kayak ngajak ikut race kayaknya aduh nanti bangunnya jam berapa gitu. Kalau kita kan jam 3 ya kadang-kadang ya. Jam 3 harus udah jalan gitu ya. Pengorbanannya ya. Oh nggak mau kan? Belum malamnya gak bisa tidur kan? Gak bangun guys. Sekarang udah jago. Tidur. Ya kan body alarm lo udah terschedule. Pokoknya jam 8 udah di kamar aja langsung matiin semua, udah siap-siap. Langsung blek. Kalau nggak gitu susah. Ya kan? Gue nggak bisa coy. Gue masih tetap melek sampai midnight. Tapi ada tipsnya supaya walaupun lu nggak bisa tidur. Nah, gimana coba? Jadi walaupun lu nggak bisa tidur di H-1 is sesuatu yang wajar. Karena semua mengalaminya, even elit pun mengalaminya gitu ya. Nervous ya. Ya, jadi biasanya gue akan menyarankan ke teman-teman, at least H-2 atau H-3 lu punya a good long night sleep. Tapi caranya gimana coba? Ini kan maksudnya jadi kadang kerja ya. Betul. Seperti yang tadi bilang ya, kadang-kadang uncontrollable gitu ya. Betul, tapi tidurnya lebih controllable, Bu. Tidur lo, walaupun lo telat tidurnya jam 10, cobalah untuk gak pasang alarm buat besoknya. Jadi misalnya lo dapet quality time 8 jam tidur,
atau 7 jam tidur it's a privilege buat orang Jakarta lah. Exactly. Karena kayak waktu jam tidur gue tuh kayak cuma sekitar 5 jam max deh. Iya, apalagi kalau besok event gitu kan. Of course gue akan standby jam 2 pagi kan. Gitu. Oh gitu tips and triknya. Jadi nggak mungkin sangat tuh. wajar ya ketika kita nggak bisa tidur sebelum race ya. Tapi usahakan itu ada quality sleep sebelumnya. Paling nggak H-2 tuh nggak akan ada resah mau race-nya itu nggak ada. Jadi kita lebih bisa kontrol. Ini menarik. Jadi ini buat teman-teman semua yang lagi menyaksikan podcast kita ya. Ini boleh dicontoh buat teman-teman yang mungkin baru memulai juga olahraga lari ya, yang kadang-kadang masih suka nervous besok, apalagi kalau besok naik kelas nih Virgin 10K, Virgin HM gitu ya. Suka resah dan gelisah. Ini bisa dicontoh juga. Nah, ini kalau misalnya kita sekarang ngomongin anak-anak Gen Z suka pakai istilah mental health matters. Bagaimana cara memanage untuk ya sekarang kalau misalnya kita bilang kadang-kadang ya kita menjaga kesehatan mental dan fisik nih kan harus seimbang ya antara berkarir nih khususnya sebagai pekerja 9 to 5, terus kemudian juga sebagai atlet gitu, sebagai coach. Sibuk ya Idir ya, gue lihat-lihat ya. Gimana tuh coach? Untungnya kita bukan Gen Z. Kita Gen Z. Kita cukup jadi ini ya, jadi 90s fest nanti. Kita cukup beruntung ya untuk lihat perkembangan teknologi. Dulu kan nggak ada telepon genggam, pernah ngalamin. Telepon harus dari rumah, telepon harus pakai koin, telepon harus pakai kartu ya kan. Telepon harus keluar tel gitu kan. Terus handphonenya segede badak gitu, pernah kan. Berarti mendingan gue masih pakai pager. Habis itu pager Nokia pisang, terus sampai sekarang gitu ya. Ya jadi emang beda. Tapi kalau yang lu bilang kalau itu lebih ke apa ya? Lebih ke how you manage aja sih, karena beda-beda pasti. Maksudnya is a generational thing gitu, vibes. Tapi sebenarnya di level individual tentunya kayak keluarganya juga punya peran penting untuk ngebentuk kepribadian orang ya kalau menurut gue. Tapi paling enggak in sport kan kita belajar banyak hal yang positif ya, seperti kalau lu mau bagus hasil larinya, lu have to put works on that gitu kan. Lu harus bisa latihan, you get a good structured training is a positive, and then you discipline with the training plan that you made gitu ya. Cuman stresnya jangan sampai kayak, aduh gue lagi sibuk terus nggak bisa lari gitu-gitu. Kecuali memang pekerjaan lu adalah lari. Kalau pekerjaan lu bukan lari, lo punya variasi hidup istilahnya gitu kan. Kecuali kayak kerjaan lo ya udah monoton tiap hari lari gitu. Ya kalau lari buat pekerjaan adalah emang penghasilan lu di lari, itu beda. Terus gitu. Makanya posisinya gue masih punya kerjaan lain nih, jadi santai aja kalau lari gitu. Santai lu tapi gak santai deh. Coba pace-nya Idir berapa coba pace-nya Idir? Aduh. Beda pace. Jangan sensitif ngomongin pace. Nanti kita lihat ya Idir yang habis naik podium ini. Naik podium apa lagi ya habis tapi ini? Soal podium tuh yang penting pintar-pintar pilih race loh. Oh gitu. Apa tips and triknya biar pilih race itu yang tepat? Itu yang gue bilang tadi, yang diagram Van. Kalau di lari nih sekarang orang makin kenceng. Biar lo irisannya kecil. Di sepeda juga sama, orang makin kenceng-kenceng. Di berenang juga ada spesialisasinya. Tapi pas di triathlon, gue tahu nih arahnya. Iya kan? Makin dikit lagi tuh orangnya. Jadi intinya Idir akan menjebloskan kalian semua masuk triathlon. Biar rame. Biar Idir ada pesaingnya lah ya. Iya. Gak bagus Idir mulu yang menang. Nyobain lari basah kan? Kan triathlon lari basah. Iya, bener. Bisa berenang soalnya. Jadi gak ada tuh ya alasan blister ya, kaki basah ya. Dia sudah merasakan lari basah. Iya, kakinya udah kayaknya udah bebal. Oke, kalau tadi kita sudah ngomongin mengenai support system, membicarakan bagaimana memanage ya dengan seluruh aktivitas yang harus dilakukan sehari-hari dan tetap bisa stay positif untuk mengolah secara mental dan juga secara fisik. Kita kan ngobrolin mengenai nutrisi. Gimana pun kan nutrisi penting ya, sebelum, pada saat, dan sesudah race. Coba ceritain dikit nutrisi tipis-tipis Coach Idir ala Coach Idir. Iya, nutrisi itu bisa dibilang adalah
fifth disiplin dari triathlon. Nah ini penting, 5 disiplin. Disiplin triathlon kan gue duduknya ganti nih posisinya nih. Disiplin triathlon kan berenang, sepeda, lari gitu ya. Terus ada rest kan, atau recovery. Terus yang terakhir baru nutrisi. Tapi bukan yang terakhir sih sebetulnya, karena when you do your sport, you have to fuel your sport. Nah ini kan olahraganya banyak nih, 3 cabur. Nah terus nutrisinya gimana? Iya, kebetulan karena gue sponsored by Herbalife, ya kan. Jadi gue juga pakai tiap hari tuh produk Herbalife gitu ya. Kira-kira nih, Mbak juga kan olahraga dong. Iya. Wah ini kayak gue yang kena nih. Iya. Lanjut. Jadi kalau habis olahraga tuh biar recovery-nya bagus, biasanya kita konsumsi apa? Kok gue yang nanya ya, jadi terbalik. Iya, kenapa jadi lo yang nanya ya? Kan ini harusnya gue yang nanya. Iya, pasti konsumsi protein dong. Iya kan. Nah iya, gue pakai protein dari Herbalife. Itu post kan? Iya, buat recovery kan. Sebenarnya juga selain post juga buat everyday life-nya juga consume. Tapi kebetulan karena siklus hidup kita emang pagi-pagi kita olahraga. Post olahraga kita konsum protein agak tinggi, sama satu lagi saya biasanya konsum before bed itu protein juga agak tinggi, karena proses pemulihan otot-otot itu justru terjadinya pada waktu kita tidur itu kan. Iya. Kalau habis olahraga memang buat promoting a better recovery. Kalau sebelum tidur promoting supaya pada saat proses perbaikan sel-sel tubuh itu dan otot juga bisa berjalan dengan lebih baik gitu. Jadi biasanya minum shake Herbalife 2 kali sehari. Itu pagi dan malam? Pagi dan malam biasanya. Pagi dan malam. Kalau pre-workout lu minum juga nggak? Pre-workout dari Herbalife juga ada produknya namanya Nightworks. Itu konsepnya tuh kayak buah bit, tau nggak buah bit? Tahu, yang merah itu kan? Yang merah itu. Buah bit itu terkenal sebagai one of the superfood in endurance sport. Karena buah bit itu memiliki kandungan nitric acid. Nitric acid itu dia ketika kita konsum, dia akan trigger si sel-sel di pembuluh darah kita untuk say, hey, just relax, and they will expand. Jadi pembuluh darahnya yang tadinya misalnya salurannya segede gini, they will expand. Dengan pembuluh darahnya expand, jadinya blood flow-nya akan lebih banyak lagi untuk menyalurkan nutrisi-nutrisi atau yang kita konsum itu ke otot-otot kita. Jadi otot kita jadi lebih powerful, lebih endure juga. Jadi itu yang hari-hari lo minum ya? Ya, jadi itu yang lo bilang pre-workout. Ya, jadi sebelum workout kalau mau blood flow-nya lebih bagus, minum Nightworks dari Herbalife. Terus kalau tadi kan konsumsi setelahnya kan protein ya, buat better recovery. Nah kalau pada saat race, biasa lu makan apa? Duringnya itu biasanya energi gel ya. Cuman mungkin kalau Herbalife itu dia punya produk-produknya untuk yang belum masuk sini, yang untuk yang energi gelnya gitu. I see. Jadi saya pakai brand lain. Jadi memang sudah lengkap ya sebenarnya Herbalife ya, pre, pada saat dan after atau post recovery-nya. Tapi kalau race-nya pendek kayak 5K kan we don't need to consume anything. 10K bahkan juga bisa enggak sih gitu. Itu karena, untuk berarti long distance ya. Kalau udah biasa less than 1 hour ya larinya gitu. Takut banget less than 1 hour. Ini 10K-nya kayak sub 35 ya. Sub 35 nih yang 10K ya. Oke, Coach, ini sudah mendekati akhir-akhir dari podcast kita. Mau dong denger dulu. Jadi apa sih sebenarnya cerita dari seorang Haidir Akbar dalam perjalanan karir pada awalnya mencoba race lalu jadi coach? Lu punya gak sih pengalaman yang unik tidak terlupakan? Tiba-tiba kenapa bisa jadi coach sih? Iya, kenapa ya? Sebetulnya ini sebenarnya tuh gue nggak tahu ya narsumnya yang mana gitu ya. Gue tiap kali nanya gue balik ditanya. Bingung gue. Sebetulnya balik lagi ke olahraga yang gue tekunin. Karena mungkin olahraga yang gue tekunin itu gue termasuk orang-orang yang jadi perintis lah di Indonesia ya. Terus di komunitas jadi perintis. Dan gue suka race. Karena gue suka race, gue suka ikut race di sini, di situ, di sini, di situ, di situ. Dan dengan banyak ikut race itu, karena di triathlon agak unik ya. Setiap race tuh teach you something. Setiap race ngasih pembelajaran buat lo.
Dan karena koleksi race-nya udah banyak, and I made a lot of mistake, and then I learned from my mistake. Biasanya kita bisa sharing ke orang supaya orang itu not doing our mistake. Jadi kan scale pembelajarannya beda dong. Betul. Kan lu nggak harus bikin mistake lu sendiri kalau orang lain udah bilang. Exactly. Jadi lu jangan kecemplung di lubang yang sama ya. Iya, kan? Biar gua aja. Bisa cerita kayak gitu. Dan karena suka storytelling, jadi maksudnya suka cerita gitu sama orang-orang, membagi lewat blog, membagi lewat Instagram lah gitu. Akhirnya banyak yang minta gue untuk memandu mereka untuk misalnya mau ikutan triathlon gimana ya caranya. Profesi coach di triathlon itu juga belum ada. Oke. Masih mungkin ada ya, tapi yang mereka lebih fokus ke atlet ya. Tapi kan yang nanya kan teman-teman gue sendiri. I see. Gitu. Jadi ya udahlah latihan bareng aja gue bilang. Nanti gue akan kasih show you how to do it. Ya kan? How I do it, how to do it. Dan sometimes kita juga undang-undang pelatih-pelatih lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dari networknya kita lah, gitu. Nah akhirnya keterusan tuh, sampai bikin grup training, ngelatih mereka. Jadi karena kayak udah punya murid, ya mereka manggilnya coach gitu kan. Akhirnya keterusan gitu. Jadi maksudnya gue udah dipanggil coach tuh udah lama banget gitu, dari tahun 2015 kali. Sama orang gitu. Gue nggak minta, kayak lu dipanggil kiai kan bukan gelar yang lu lulus apa terus dipanggil kiai, tapi karena penghargaan orang aja sama lu dipanggil kiai, bener gak sih? Bener. Gak salah, bener. Iya, coachnya bukan COACH tapi KUCH. Iya lagi, banyak lagi yang beda gitu ya. Sekarang banyak karena memang. Iya, karena memang sebetulnya yang dibutuhkan olahraga adalah orang yang bisa mengguide orang lain. Nah itu role dari coach yang juga penting gitu. Satu, mengarahkan orang lain untuk bisa melakukan olahraga itu. Yang kedua, menginspirasi orang lain juga untuk melakukan yang terbaik buat dirinya. Memotivasi juga ketika orang itu butuh motivasi gitu kan. Jadi value dari coachnya sendiri yang gue ambil, yang gue integrate ke diri gue gitu. Jadi ya itu kayak penghargaan orang aja, gue bilang gitu. Tapi lu punya nggak pengalaman yang paling tidak bisa terlupakan ketika coaching orang? Misalnya kayak gue tuh termasuk apa ya, gue tuh kalau sama coach gue agak cakar-cakaran gitu ya. Jadi kayak lo dikasih menu gitu, gue protes dulu. Walaupun gue tetap ngelakuin, tapi gue protes dulu. Jadi dia terkesan sekali sama saya yang tukang bandel ini gitu. jadi menurut gue yang paling penting adalah mengedukasi. Oke. Jadi ketika ketemu orang yang minta lu guide, lu harus educate dia untuk understanding dan juga untuk buying akan plan yang dibuat. Jadi ketika lu buying the whole idea about the coaching, the training plan-nya, lu harus dapat penjelasannya juga, ya maksudnya coachingnya dapat penjelasannya juga bahwa the plan is this because of this, and then we execute it, and then kayak gitu. Jadi ketika lo melakukannya, lo sudah tahu kenapa lo melakukannya, the why-nya tahu, sehingga lo akan melakukannya dengan mindfulness gitu. Jadi pendekatannya, approach-nya memang seperti itu ya, mindfulness dulu ya. Educate Jadi people, yes. Educate people, iya. Dikasih tahu nih kenapa lo ada variasi di training lo. Kenapa ada easy? Yang paling susah malah ngajarin easy. Masa? Iya. Kenapa? Apalagi orang yang udah nih gue senang nih bagian 2 tahun gitu ya. Misalnya 2 tahun udah 2 tahun lari. Terus dia belum pernah coaching gitu ya. Terus tiba-tiba minta di coach gitu. Terus gue kasih menu gitu ya. Ini nanti isiran ya, segini isinya ya. Terus enggak tuh pasti, misalnya gue suruh 7 gitu. Pas lihat hasil larinya tuh 6-15. Kan jauh ya. Tapi lo tahu kan kadang-kadang susah kan. Kalau lo terbiasa dengan pace gitu terus tuh turun. Iya betul. Tapi gue bilang ya itu yang menariknya dari coaching gitu. Ketika lo memberikan pemahaman ke mereka bahwa dengan lo lari pelan is gonna benefit you in the long run, in the long term. Iya. Because of this training, tujuannya adalah keeps you healthy.
while you improving in your performance. Iya, benar. Itu juga lo sebenarnya latihan endurance juga kan? Karena memang kalau atlet, walaupun mereka harus menjaga mereka healthy, tapi they consider lebih banyak cederanya karena they have to perform in the highest level. Iya. Iya kan? Setuju. Coba atlet kita yang di Olimpiade berapa banyak yang cedera? Iya. Pasti dipaksakin juga karena memang mereka harus gitu. Di-push kan, lu tapi mau gak mau kan. Kalau lu gak ngelatih atlet, orang biasa, pasti punya goalnya beda. Nomor 1 adalah you keep your health. Kalau bisa improving your health justru dengan olahraga. Karena that's the ultimate goalnya lu olahraga gitu. Gitu sih. Keep healthy ya, bener kan? Keep healthy. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir Coach. Buat teman-teman yang mungkin baru memulai olahraga berlari atau mungkin menekuni triathlon untuk mencapai mimpi-mimpi mereka, coba dong dikasih kalimat motivasi. Kalimat motivasi. Iya. Kan gue jarang nih denger Coach Idir ya memberikan kalimat motivasi ya. Iya. Menurut gue yang memotivasi adalah find your dream race. Find your dream race. Biar lo tetap berusaha dan berupaya dan tentunya disiplin ya. Karena kalau kita olahraga pasti kita want to do that race. Kayak misalnya yang lagi rame sekarang, Olimpiade Paris, ya kan? Bahkan to compete in the Olympic is a achievement itself. Betul. Jadi the real value of the Olympic is the participation. Exactly. Lo bisa nyampe kualifikasi ke situ aja udah another achievement, another level, right? Iya. Menarik. Jadi find your dream race. Iya. What is your dream race? What next? Right now is Chicago Marathon. Okay. Udah mau lengkap nih kayaknya. Tapi listnya banyak gitu. Gak kelar nih. Listnya banyak. Even tahun depan gue udah tahu gue mau ikut race apa gitu. Oke, nanti kita akan ada sesi sendiri ya bersama Coach Idir dan dream race-nya dia. Kayaknya punya sesi sendiri habis ini segmennya. Iya, karena race. Terdekat deh. Karena race adalah your vacation. For me ya. Yeah. Race is your vacation. Is the way you see the world. And then the way you know peoples, you know the culture. Yeah. And it's for memory banks, for your memory of lifetime. I see. Wah, this is very nice ya. Jadi ini ya bedanya ya. Bedanya ya. Kalau lu ikut race biasa-biasa aja ya. Sama ikut dream race. Dan ikut dream race apalagi kalau race-nya berat. You will remember every detail of the moment. Because every race has their own story, right? Iya, kayak gini. Lu inget gak waktu minggu lalu lu lari di GBK, suasananya kayak apa gitu? Pasti gak inget, karena tiap hari lari di GBK. Tapi lu inget gak tahun lalu lari di New York? Oh inget dong, soalnya sama Giselle. Bukan gitu sih maksudnya. It's a very... Iya, kebablasan nih ya, yang panjang nih. It's a very epic thing gitu. Oke, ini why? Because you want to run in that place, in that race, in that situation. Oke, berarti itu juga salah satu sebuah motivasi dan juga saran ya buat teman-teman yang memang ingin memulai untuk mungkin lagi memulai gaya hidup sehat dengan berlari. Kalau kita tahu sekarang race juga di Indonesia banyak banget. Jangan lupa ikutan juga Herbalife Run ya buat teman-teman. It's my dream race, Herbalife Run. Because I have a good memory about it last year. I know that. I wish that you have a good memory this year as well. Of course. 15 September 2024 teman-teman ya, jangan lupa ikutan ya. Oke, kayaknya karena waktu kita sudah habis. Sebenarnya kalau kita lanjutin ini kayaknya ngobrol sama Coach Idir nggak akan ada habisnya ya. Panjang nih kalau kita curhat ya. Panjang. Oke, baik. Jangan lupa nonton Molari Podcast bareng Herbalife Run 2024 di channel YouTube Tribun News dan juga Herbalife Indonesia. Saya Alina Bramanto dan Haidir Akbar. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dah.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.